banyak sekali semacam apa ya, komen-komen ya, netizen-netizen yang mengatakan bahwa Aerox itu secara desain kok nyontek Vario sih, Cak IWB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ini adalah pesanan sampean semuanya. Aerox yang terbaru ini kok kenapa sih mukanya mirip dengan Vario? Kok A, kok B, kok C? Nah, teman-teman semuanya ya, IWB hari ini sengaja khusus ya. Jadi kebetulan kita bawa Vario 60, ada Aerox Alpha Turbo yang tertingginya Ultimate, dan inilah komparasi yang bisa Ibu share sama semuanya. Apakah betul dari sosok muka kedua motor ini memang mirip, teman-teman semuanya? Kalau kita lihat secara pendekatan, Yamaha memang berbeda, Cak, dibandingkan dengan sebelumnya. Kita lihat Yamaha merombak dari sisi perlampuannya, Cak, ya, headlampnya ya, teman-teman semuanya. Bagaimana kita perhatikan ya, nunduk-nunduknya, posisi dari lampunya, dari apa namanya, headlampnya ya, seperti ini. Dan ternyata semuanya ini membuat beberapa netizen, Cak, mungkin banyak ya yang komen-komen ke IWB bahwa Yamaha nyontek Honda, bahwa Yamaha mencoba untuk mengcopy dari desain Honda Vario. Nah, makanya, Cak, kita coba untuk komparasikan apakah betul demikian, Kang Mas. Teman-teman, inilah komparasi ya yang ingin IWB share sama semuanya. Bagaimana Yamaha merombak bagian area sini, di mana lampu bagian atasnya ini dulunya menjulang ke atas, DRL yang panjang ke atas, tapi sekarang sudah dipotong oleh Yamaha hanya di area sini. Jadi kalau kita nyalakan, Cak, ya, teman-teman semuanya, jadi memang kalau kita perhatikan ini adalah pendekatan yang berbeda. Jadi DRL-nya seperti ini, Mas, tuh lihat. Sementara jika kita lihat lagi, Yamaha juga tidak hanya merombak di bagian lampu headlampnya, tetapi Yamaha juga merombak di bagian area sini yang sekarang sudah ada lidahnya keluar. Nah, IWB menganalisa ya, dari teman-teman semuanya itu mungkin komennya itu gara-gara ini, area sini yang mungkin secara apa namanya ya, bahasanya ya, bahasa desainnya itu lebih menyerupai Vario. Kita lihat ya, Vario 160, lihat seperti ini. Nah, Vario kan ada yang namanya ini dia, Cak. Nih, ada kayak lidah begitu, Cak, ya. Dan itu yang mungkin menjadi pembahasan, dan lampunya juga terkesan ngumpet ya, Kang Mas ya. Sementara Vario itu seperti ini. Namun, Kang Mas ya, kalau kita lihat detailnya, kita lihat secara apa namanya, overall ya, bagaimana Vario ini bentuknya, sosoknya dari atas, dari tengah sini sampai ke bawah. Kemudian kita bandingkan dengan Aerox dari atas sini sampai ke bawah. IWB harus katakan bahwa nggak ada mirip-miripnya, Cak. Makanya IWB bingung nih, teman-teman, kok bisa mengatakan bahwa ini nyontek Vario. Kalau namanya pengembangan desain, Kang Mas ya, dari kacamata IWB nih, pengembangan desain itu adalah dari survei pasar, biasanya demikian. Dan desainer akan mencoba menerjemahkan keinginan pasar seperti apa. Dan jika memang ada mungkin ya ketidaksengajaan, mungkin agak sama, ada keluarnya seperti ini, oh ini kok ada keluarnya juga sih, ya menurut IWB itu bukanlah artinya nyontek, tapi ini adalah satu kesatuan desain yang sebenarnya semuanya sudah diperhitungkan dengan jeli dan teliti ya, bagaimana pasar menyukai atau enggak, survei yang mendalam, dan sepertinya memang ini adalah sebuah desain yang mendapatkan kompromi secara luas. Jadi dari kacamata IWB ini nggak sama, Cak. Dari kacamata IWB ini nggak ada sama-sama sama sekali. Jadi berbeda banget. Kita lihat ya di area sini, teman-teman semuanya. Area sini juga lihat berbeda kan. Mana yang sama, Cak? Mungkin gara-gara ada ininya ya. Mungkin ada gara-gara ada lidahnya di sini yang agak panjang lidahnya ya, seperti itu. Tapi jika kita lihat di bagian area sini, ya ini berbeda. Ya mungkin ya ada di sini, Cak. Mungkin di sini ada apa namanya kayak menonjol di sini, Kang Mas ya. Ini juga nonjol di sini ya. Ada kayak ya kemiripan gitu ya. Ini juga ada area sini mungkin nonjol ya, ada coakan. Tapi kan tidak sama, Cak. Kalau sama nanya sama juga nggak sama. Apalagi kalau kita lihat dari bagian
sampingnya, Cak, lihat nih. Bagian bodi sampingnya yang jelas berbeda, Kang Mas ya. Jadi kalau kita lihat di area sana, area sini juga berbeda. Nggak ada mirip-miripnya sama sekali, Cak. Lihat. Lihat kan? Dari sini juga teman-teman bisa lihat. Dari samping juga seperti ini. Coba teman komen di bawah. Apakah ini adalah desain yang sangat mirip dengan Vario? Teman komen di bawah. Karena kalau kita lihat aslinya sih nggak sama. Jadi kita harus lihat dari aslinya, jangan dari gambar sih. Ini dari samping ya, bagaimana bentuk dari motor ini yang memang pendekatannya mungkin sama dalam arti agresif ya. Lihat teman-teman, bagian speedometernya, lihat arah speedometer ya, bagian ini airrocknya ya nggak ada sama-samanya sih. Jadi WB juga tegaskan bahwa secara umum ini motor nggak sama gitu loh. Detailnya beda. Kalau muskulernya sama ya. Jadi kalau saya nanya, memang sama-sama keren, ini punya desain yang agresif ya, bertekuk-tekuk, dan ini juga lebih robotik. Nah seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari belakang atas seperti ini ya, Vario, dan di bagian belakang seperti ini. Sayang sekali kita tidak bisa menyalakan yang Varionya, Cak, karena tidak ada akinya. Tapi kalau kita lihat dari belakangnya pun juga beda, lihat nih ya kan. Jadi Vario, bagian lampu-lampunya yang airrock seperti ini, Vario seperti ini. Tapi kalau saya nanya, cakep, semuanya cakep. Punya karakter, punya kelebihan kekurangan pastinya. Tapi yang jelas desain dari motor ini memang dua-duanya punya karakteristik yang sangat kuat sebagai desain terbaik dari masing-masing pabrikan. Oke, jadi seperti itu Kang Mas ya, komparasi iseng. Dan teman-teman, ini yang kanan kebetulan memang yang tipe tertingginya Ultimate teman-teman. Jadi kalau sampai nanya Ultimate itu dapatnya apa, dia sama dengan yang model turbo, tapi sama yang mendapatkan additional visornya. Jadi visornya orange seperti ini, Cak. Oke, yang pertama. Yang kedua, sudah ada dampernya, Cak. Jadi sama yang mendapatkan damper. Lihat nih, Turbo Ultimate ada tempelannya seperti ini. Dan juga sama yang mendapatkan damper. Lihat nih, kita akan buka ya. Jadi seat buka, mendapatkan damper. Ini dia dampernya, Mas. Gila, dampernya Jepang punya nih, Cak. Jadi sama yang mendapatkan langsung ini performance damper ya. Pada saat membeli ini seharga 3 jutaan nih, Cak. Jadi kalau saya membeli yang tipe ini langsung yang 41 jutaan, sama sudah dapat performance damper yang membuat motor makin stabil, Cak. Dan juga sudah ada visornya. Visornya hitam dapat juga loh, jangan salah. Jadi teman-teman, kalau saya membeli ini dapat visor 2, yang ini dan juga yang orange itu. Plus satu poin ya, Kang Mas ya. Lihat, kita lihat ya ini. Tuh, kan? Made in Japan, Cak. Lihat. Jepang itu, Cak. Plus satu lagi, bedanya di bagian knalpot. Lihat, knalpotnya lebih panjang. Tuh, Ultimate lebih keren. Jadi lebih panjang. Dan ini perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan yang Ultimate. Ya, memang aksesoris ya, Cak ya. Tapi secara umum bikin tampilan makin ganteng. Ya, teman-teman semuanya. Kita sekarang jajarin depan belakang ya untuk membandingkan keduanya. Nah, ini kalau kita lihat dari samping dan samping, Cak. Perbedaan signifikan ya ini, Cak, di bagian area sini. Kalau Vario 160 lebih tipis ya bagian dadanya. Sementara airrock ini lebih tebal, jorok. Ya, jadi memang dua motor yang memiliki pendekatan sedikit berbeda. Lihat ya. Jadi lebih jangkung untuk yang airrock, lihat nih. Lebih tinggi dia, bagian bodi-bodi atasnya. Depannya maksudnya, sementara Vario lebih pendek. Dan juga di bagian belakangnya airrock lebih tebal, Kang Mas. Sementara untuk yang Vario itu lebih tipis, runcing seperti itu, khas dari Vario. Jadi sama-sama memiliki kelebihan kekurangan. Vario ini lebih fleksibel karena sudah ada dek rata modelnya ya. Sementara pendekatan airrock beda, dia lebih maskulin, lebih macho, walaupun tanpa dek rata tapi dia mengedepankan feel macho. Dan ini memberikan sosok dari airrock ini memang garang banget. Vario keren ya, dan airrock juga keren, tergantung sampai seleranya seperti apa. Nah, ini dari bagian sampingan seperti ini. Yes. Oke, Kang Mas ya. Jadi mungkin ini sekilas komparasi yang iseng-iseng bisa mentercerahkan. Sekarang saya komen, Cak, kira-kira dari sampai sendiri gimana ngelihatnya?
apakah memang Aerox menurut sampean nyontek Vario 60 yang secara looks juga memang garang. Cak, lupa Cak, bentar. Lupa Kang Mas ya. Ya, garang. Sementara yang Aerox juga garang parah. Tapi dia beda ya. Kalau yang Vario ini kan dari DRL-nya sampai ke atas dipisah oleh casing di situ. Ya, jadi kelihatan ngumpet gitu, Cak. Lampunya lihat sangar ya. Aerox juga sangar. Karena sekilas kayak ala-ala Panigale ya. DRL-nya seperti itu. Jadi saman komen di bawah. Nah, Kang Mas. Jadi ini adalah ya review iseng lah Kang Mas ya. Mumpung ada Vario 160 yang membuat banyak sekali komen ya, netizen yang mengatakan bahwa Aerox itu secara desain kok nyontek Vario sih Cak IWB. Ada beberapa komen demikian, tapi kalau kita komparasi detailnya benar-benar beda Cak. Mungkin ya adalah namanya kemiripan dalam arti ya lampunya, mungkin ada casingnya yang agak melebar, kemudian bentuk daripada shape per shape-nya yang ya dari reflektornya mungkin ngumpet dan sebagainya. Tapi menurut IWB ya itu adalah pasar, Cak. Bukan berarti Yamaha nyontek, bukan berarti Yamaha desainernya mencoba untuk mengcopy, enggak juga. Karena semuanya desain itu selalu mencoba untuk menerjemahkan keinginan pasar. Itu yang bisa IWB tekankan di sini, bahwa setiap desain tidak mungkin menjiplak. Inspirasi oke lah, bisa lah terinspirasi. Tapi kalau nyontek, jiplak itu nggak mungkin, Cak. Karena mereka akan punya pride, punya rasa bangga tersendiri, punya sesuatu yang berbeda, taste yang berbeda. Apalagi Yamaha dari dulu memang memiliki karakter desain yang agresif dari dulu ya. Maksudnya dari sebelum kita bahas yang Aerox ini, yang dari first generation aja udah ganteng, udah garang. Kemudian ada yang second generation, yang justru kalau kita boleh fair-fairan, yang second generation itu ya malah justru agak mirip sama Vario, Cak. Karena kan di DRL-nya sampai ke atas ya, khas daripada Vario, PCX. Tapi justru yang sekarang ini dari kacamata IWB benar-benar memiliki identitas sendiri. Karena bagian DRL-nya yang terpotong ya. Jadi kalau kita nyalain, Cak, wah ini benar-benar tuh rasanya tuh garang banget ya. Lampu sennya udah di dalam. Dan nanti pasti ada komen, Cak ini lampu sen di dalam, Cak, nyontek ini dong Honda sama Suzuki lah. Cak, ini namanya motor Kang Mas. Ini kita nggak ngomong kuda Kang Mas. Kalau kuda ya beda. Motor masa mentang-mentang dipindah sini, nanti nyontek A, dipindah sono, nyontek B. Nanti jangan-jangan Kawasaki Ninja yang ada tebeng lampu sen di tebeng dikatakan nyontek Yamaha juga nanti. Waduh, repot Cak kalau kayak gitu. Jadi semua selalu dimirip-miripin. Itu yang WP kadang-kadang juga tersenyum ya. Oke sih, itu hak dari teman-teman semuanya. Tapi dengan komparasi ini WP tekankan bahwa ternyata looks-nya berbeda, detailnya berbeda. Walaupun sekilas mungkin kok ada kemiripan ya sipit-sipitnya, atau mungkin model lampunya tenggelam ke dalam, atau mungkin ada lidahnya di luar ya. Oke, itu hak dari teman-teman semuanya. Tapi kalau dari kacamata kita, ini adalah sebuah desain yang otentik, desain yang murni dari Yamaha. Apalagi kita juga pernah sempat ngobrol-ngobrol dengan teman-teman Yamaha, memang mereka terinspirasi dari R-Series mereka, dan ini desainernya adalah desainernya sama dengan yang meracik R1M. Jadi memang beda aja. Mosok sekelas R1M desainernya ya, R1 nyontek dari Vario kan kayaknya nggak logis saya. Oke Kang Mas ya, jadi itu Cak celoteh IWB hari ini. Jangan gontok-gontokan, IWB cuma pengen menekankan jangan mudah kita coba membentur-benturkan ya maksud IWB. Kadang-kadang juga mungkin Honda suatu saat nanti, wah nyontek Yamaha, atau wah nyontek Suzuki. Bahkan ini aja dikatakan nyontek Suzuki yang sudah ada di Brookman dulu ya. Terinspirasi bisa, tapi lo nyontek sih enggak. Karena kan pengembangan selalu ada baru, dan ini lebih simple, lebih compact, lebih canggih, dan lebih apa ya, kita katakan tuh ya lebih modern sih Cak, lebih up to date ya. Itu Cak ya, IWB katakan demikian langsung dari MSBW. Teman komen di bawah, lo sampean kira-kira mirip nggak dengan Vario, atau sama setuju dengan opini IWB? Teman komen di bawah. Dan seperti biasa, kalau teman suka video cuma like, share, dan subscribe. Ojo lica sampai sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat